Kali ini saya akan bagikan resep bluder ekonomis. Jadi untuk harga beli bakunya saya akan ambil sementara dengan cara sampling di toko online atau Tokopedia. Jadi misalkan tepung terus gula pasir itu saya ambil harganya di Tokopedia. Baik Bapak Ibu, untuk resep bluder saya sendiri itu saya pakai tepung cakra 250 gram, gula pasir 75 gram, Etna susu border rich 25 gram, Etna bread improver saya pakai 3 gram, garam saya pakai 3 gram, Pak Maya ragi instan saya pakai 5 gram, kuning telur saya pakai 3, satu butirnya utuh, jadi total 4, jadi 3-nya saya pakai kuning telur dan satunya utuh. Terus saya juga pakai susu UHT 90 gram, bisa diganti dengan air jumlahnya juga sama 90 gram. Terus saya juga pakai adonan roti manis, jadi adonan roti manis atau roti tawar atau adonan-adonan sisa, adonannya ini 250 gram. Adonannya bisa dikatakan semi spando karena misalkan kita bikin pagi terus kita nyiapin pagi, kita pakai di siang atau sore bisa, atau sisa dari adonan kemarin kita pakai hari ini juga bisa. Terus yang terakhir saya pakai buttercup milky. Buttercup milky saya pakai 50 gram. Terus yang terakhir saya pakai pewarna kuning. Saya pakai HK ayam. Nanti tinggal 3 tetes gitu aja pakainya. Jadi yang penting agak ada warna kuningnya. Untuk prosesnya saya siapkan mixernya, embel bowl. Untuk tepung cakra langsung saya masukkan. Telur. Jadi karena telur ini saya butuh 3 butirnya itu hanya kuning saja, jadi akan saya pisah untuk prosesnya, untuk proses pemecahannya. Satunya utuh ya. Untuk putih telur ini kan kita pakainya kalau bikin bluder ini kan hanya pakai kuning yang lebih banyak. Jadi putihnya ini Bapak Ibu bisa pakai untuk sifon atau bolu gulung seperti itu. Jadi karena ini resepnya resep middle low atau menengah ke bawah, telur yang saya pergunakan itu juga nggak banyak. Kalau bluder yang istimewa biasanya dia sampai lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 6, bahkan mungkin bisa sampai di atas 6 per resepnya. Terus selanjutnya saya punya gula pasir, langsung saya masukkan juga. Jadi ini kenapa semuanya saya kemas plastik ya. Dulu saya pernah posting cara pembuatan premix, jadi produk bahan-bahan seperti yang saya plastik ini bisa dijadiin satu, itu jadi premix. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ngamanin resep supaya nggak tahu karyawan atau apa, nah prosesnya seperti ini, di plastik semua jadikan satu. Nah karyawan tinggal masukin plug gitu aja, itu sistem atau pakai metode premix. Selanjutnya saya masukkan Pak Maya ragi instan. Jadi semuanya masuk ya Bapak Ibu ya. Prosesnya masuk semua. Saya pakai susu cair karena kebetulan saya mau coba yang susu cair. Jadi kalau misalkan tadi saya sampaikan jika susu cair sulit, bisa diganti dengan air putih atau air minum atau air bersih. Terus saya selanjutnya pakai Etna bread improver, jadi pengempuk roti. Saya juga masukkan langsung. Terus pewarna kuning telur saya masukkan 2 tetes atau 3 tetes. Setelah itu langsung bisa kita mixer dulu. Saya pakai spiral, punya bahan itu spando roti manis atau sisa adonan roti manis yang polos, yang nggak tercampur apa-apa, sama buttercup milky. Nah, nanti bluder saya sendiri akan saya isi 3 macam, satunya saya akan isi coklat. Setelah itu untuk adonan roti manisnya bisa kita masukkan secara bertahap, jadi jangan langsung masuk semua Bu ya, dikit-dikit aja supaya dia nyampur dulu.
Apakah dia posisi mixer harus berjalan Pak waktu memasukkan? Enggak juga, ini saya juga hanya bikin mudahnya aja, kita berhentiin juga kita masukin juga nggak apa-apa. Posisi mixer berjalan yang penting bisa masukin dan hati-hati jangan sampai tangan masuk juga nggak masalah sebenarnya selama aman gitu ya. Ini sampai masuk semua, ini patokannya sampai posisi spanduk atau sisa adonan roti manis itu dia lebur atau bercampur merata dengan adonan baru yang kita masukkan tadi. Jadi kalau dia udah menyatu atau bercampur jadi satu, baru setelah itu butterscotch milky-nya bisa dimasukkan. Jadi untuk bluder ini memang sedikit ada perbedaan ya. Kalau untuk resep saya kali ini atau metode dari pengadukan saya kali ini kan biasanya kalau kita bikin roti sebelum margarin atau BOS masuk, misalkan dia sampai 60 kalis ya, 60% dari kekalisan baru margarin atau BOS-nya masuk. Kalau belum sampai itu, margarin atau BOS-nya jangan dimasukin. Tapi kalau untuk bluder ini sebenarnya bisa. Jadi sebelum kalis pun masuk semua pun tidak masalah, karena kita bentuk adonan kita nanti memang agak berbeda daripada roti manis. Jadi untuk garam sendiri juga bisa nanti masuknya bersamaan dengan margarin atau BOS atau butterscotch milky. Jadi saat kita masukin BOS ini, butterscotch milky, nanti garamnya juga bisa dimasukkan. Ini saya masukkan BOS, selanjutnya garamnya 3 gram. Setelah itu kita bisa lanjut lagi putar sampai adonannya kalis. Jadi ini proses terakhir Bapak Ibu. Cetakannya sendiri saya pakai seukuran ini ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kecil. Cetakan ini nanti kita poles dulu dengan palm sentrat. Jadi dia oles loyang yang tinggal dikuas saja, supaya nanti tinggal bisa pakai. Untuk palm sentrat sendiri bentuknya seperti ini. Dan jangan takut misalkan palm sentrat kadang menjumpai atau waktu Bapak Ibu beli di rumah dia mengendap, di bawahnya lebih kental, atasnya lebih encer. Nah itu dikocok aja udah bisa dipakai lagi. Itu hanya proses pengendapan aja. Jadi itu bukan rusak. Untuk pengadukannya seperti ini, jadi prosesnya hampir mirip seperti roti manis. Jadi dia nggak nempel di bodi mesin, terus adonannya juga kelihatan halus. Itu udah selesai. Sampai seperti ini. Ini udah cukup. Jadi adonan ini nanti akan saya istirahatkan karena kita bikin sedikit dan saya sendiri juga masih prosesnya bisa nyantai. Jadi kecuali kalau kita bikin buahnya nanti bisa prosesnya di strike sedikit. Nah ini akan saya istirahatkan sampai 20 atau 25 menit atau sampai agak kembang. Nanti setelah itu baru bisa kita potong-potong seberat 50 gram. Oke, akan saya istirahatkan dulu. Setelah kita istirahatkan, kita potong-potong 50 gram. Jadi bentuknya seperti ini, kita bulat-bulat, sama prosesnya kayak bikin roti manis Bapak Ibu ya. Kita bulat-bulat, terus kita siapkan cetakan bludernya, kita taruh di loyang. Loyang apa aja, karena kebetulan saya punya loyang kecil, saya taruh di sini. Setelah kita poles dengan palem sentrat. Jadi palem sentrat kalau setelah dipoles ya lama-lama dia menghilang seperti kayak belum dipoles, tapi sebenarnya itu udah polesan. Selanjutnya akan saya isi 3 dengan doni sarikaya. Jadi isinya berapa? Kalau saya sih biasanya mentok kalau adonan segini paling antara 8 sampai 10 gram atau mentok 15 gram. Jadi kalau cara penguncian juga sama, ini teori roti manis juga sama, setelah dipijit-pijit pakai ujung jari. Nah ini udah selesai, jadi jangan dibulut-bulut lagi kan. Jadi sebenarnya cukup setelah diisi, dikunci seperti ini, yang penting kunciannya rapat. Nah ini udah selesai, taruh. Selanjutnya saya juga punya doni pandan. Pandan juga sarikaya pandan. Ini kemasannya kemasan ekonomis ya. Nah kalau untuk Bapak Ibu di rumah cocok banget, kemasan 500 gram di toko bahan kue terdekat pastinya ada. Untuk aroma dari bluder ini juga dia cenderung ke bau ragi ya, karena memang penggunaan
kuning telur, terus bentuk tekstur adonannya juga berbeda dengan roti manis. Penggunaan margarinnya juga lebih banyak, otomatis dia warnanya akan lebih strong daripada roti manis biasa. Terus selanjutnya saya akan isi dengan coklat yang tadi saya bilang. Jadi coklat ini saya bikin sendiri. Jadi resepnya coklat Alpha Dark, Choco Dark Alpha itu 300 gram. Nah itu kita cairin sistem steam kayak biasanya Bapak Ibu nyairin coklat. Itu langsung tuang di atasnya susu UHT 50 gram. Aduk terus, nanti dia akan berbentuk seperti coklat ganas, membeku. Jadi dia masih agak lumer sedikit. Nah, nanti bentuknya masih seperti ini. Nah, itu jangan dipakai dulu, jadi biarkan dulu kena angin, nanti lama-lama dia akan otomatis mengeras sendiri seperti ini. Nah, kalau udah teksturnya seperti ini, baru ini bisa dipakai untuk isian bluder, roti manis, roti tawar, dan lain-lain. Ini rasanya juga nggak kalah sama coklat filling, dan dia lebih, teksturnya lebih, bagi saya sih lebih moist karena sebenarnya dia ganas. Selesai seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk supaya kita tahu ini isinya apa, kita kasih tanda di ujungnya sedikit saja. Dengan selai yang kita pakai, jadi kita pakai selai ada sarikaya, ada sarikaya pandan. Yang coklat kita pakai tanda dengan misis. Ini bisa dilakukan nanti setelah dia mengembang juga bisa, sekarang juga bisa. Jadi kalau memang kerjaan cukup banyak atau produksinya banyak sekali, ini bisa kita lakukan seperti ini. Nanti masuk ke prover sama aja. Jadi kalau untuk perusahaan industri besar biasanya mainnya seperti ini. Setelah selesai diisi, langsung dikasih tanda masuk ke prover. Demikian Bapak Ibu, ini akan saya masukkan proofing dulu sampai besar. Nah, nanti kalau udah dia besar, rata dengan cetakan ini, agak naik dikit, baru bludernya kita open. Untuk pengopenan sendiri, kita pakai suhu sama seperti roti manis pada umumnya kalau Bapak Ibu ngopen roti. Cuman bagian bawahnya bisa diperbesar sedikit. Jadi kalau saya ngopen ini nanti saya pakai bawahnya 200 derajat Celcius, atasnya saya pakai 190 atau 180 derajat. Tapi untuk Bapak Ibu yang pakai oven tangkring atau oven yang biasa ditaruh di atas kompor, nah itu udah bagus karena apinya kan dari bawah, atasnya nggak ada. Jadi itu untuk bikin budur-budur gini yang ekonomis, saya rasa saya pernah juga coba pergunakan oven tersebut, hasilnya juga tidak kalah dengan oven yang modern. Oke, setelah pengopenan, jadi kita biarin dulu agak dingin ya. Setelah nanti agak dingin baru kita lepas langsung. Kalau misalkan Pak nggak punya cetakan seperti ini ya, pakai cetakan apa aja yang bulat-bulat itu bisa. Kalau saya bikin bluder saya harus cari cetakan seperti ini, enggak. Nah, yang cetakan nggak ada lubangnya gini, misalkan seperti ini, dia rapat gini juga nggak apa-apa. Kita pakai juga bluder, karena bluder itu bukan cetakannya, tapi resepnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah nggak punya cetakan seperti ini yang bentuknya kelopak, bisa dibuka kayak gini, adanya di toko terdekat di rumah Bapak Ibu. Bentuknya kotak tapi kanan kirinya nggak lubang, dia rapat gini, nggak apa-apa, pakai aja. Seperti ini. Setelah itu, jadi untuk teksturnya sendiri saya akan tunjukkan, akan saya buka untuk coklat seperti ini. Jadi dalamnya lihat, jadi Bapak Ibu bisa lihat coklatnya dia lebih basah ya. Nah masih tetap basah, jadi kayak filling coklat ya, padahal kita bikinnya dari coklat blok. Jadi coklat blok yang kita campur dengan susu cair UHT. Untuk teksturnya sendiri juga nggak kalah dengan bluder-bluder yang premium, dia lembab juga, aromanya juga lumayan. Daripada penasaran, Bapak Ibu langsung coba aja resep yang saya bagikan di bawah seperti ini. Oke Bapak Ibu, sahabat UMKM dan yang hobi bikin kue atau bikin roti, ya, semoga yang saya bagikan ini bisa menambah kreasi di tempat usaha atau usaha jualan Bapak Ibu. Sengaja produk yang saya bikin ini mungkin saya lebih banyak ke yang simple,
dan cost-nya juga saya usahakan yang murah karena saya lebih ke arah UMKM. Jadi kalau untuk request atau permintaan untuk resep yang premium itu bisa langsung chat di bawah ini di Facebook langsung, nanti saya akan tanggapin. Itu baru bisa untuk misalkan bruder, Pak saya mau bruder yang premium, yang mahal, nah itu bisa saya bagikan karena saya akan usahakan segampang atau sebisa mungkin bisa cepat dipahami atau bisa dipelajari Bapak Ibu. Untuk total dari cost bahan yang saya pakai per resep yang saya sebutkan itu untuk adonannya beratnya 809 gram. Untuk nilai cost HPP-nya, harga pokok produksinya 19.656 atau 19.700 dengan satuan berat per 50 gram 1.215 atau 1.220 rupiah per satu biji. Jadi sebenarnya nggak mahal juga karena kalau kita tahu bruder premium itu harganya di atas 8.000 lebih, bahkan ada yang nyampe di angka 10.000. Nah ini kita saya bikin kosongannya saja itu 1.200. Terus yang coklat sendiri saya pakai dengan blend sistem ngeblend atau menyampur sendiri dari coklat dark alpha 300 gram saya campurkan dengan susu cair UHT 50 gram. Jadi coklat dark alpha-nya kita cairin dulu, kalau sudah cair baru masukkan susu cair UHT sambil diaduk terus. Nanti posisi pertamanya dia akan seperti ini, jadi agak kaku sedikit tapi agak lembek seperti krim atau seperti gel seperti ini. Nah, setelah itu biarkan aja, tunggu sampai 20 menitan dia akan mengeras sendiri. Demikian Bapak Ibu untuk tema produk saya hari ini tentang bruder yang bisa saya kategorikan masih ekonomis, masih tetap ekonomis. Untuk produk-produk PT Hakiki Donata yang saya sebutkan tadi dan yang lain-lain yang Bapak Ibu butuhkan bisa cari di toko bahan kue terdekat, atau mungkin jika masih ada kesulitan bisa langsung melalui Tokopedia ataupun Shopee. Jangan lupa juga Bapak Ibu tetap like, share, dan komen akun-akun kami. Kita ada di Facebook, seperti saya saat ini ada di Facebook. Nah, ada teman-teman rekan-rekan saya di Instagram. Live-nya dia ada di hari Rabu, Kamis, Jumat. Di Instagram TV juga ada, dan kita juga ada di YouTube. Jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Bapak Ibu bakal rugi kalau sampai ngelewatin acara-acara kita. Sekian dari saya dan terima kasih.